Hari ini, kalau kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup, itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Shalom saudara-saudara. Mari kita angkat tangan kita. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami ada di tempat ini. Bukan suatu kebetulan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap musim-musim berganti, Kau tetap selalu ada. Kau Allah yang luar biasa dan Kau Allah yang dahsyat untuk kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami akan membawa ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kau pakai setiap kami, Kau pakai setiap hamba-hambamu untuk lebih-lebih lagi memuliakan namamu. Kau menutup bungkus setiap tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya.
musim-musim telah berganti Tuhan, Engkau tetap ada untuk kami. Kau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Meskipun hari-hari berganti, Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan. Ya Yesus, Yesus, siapkan hati kami Tuhan, siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Jesus, you are my love. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Come on, sing. Hallelujah, 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 Thank you, Jesus. 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 Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menenangkan jiwa kami. Karena sumber dari segala ketenangan, damai sejahtera, penghiburan hanya berasal dari Engkau, Lord Jesus. Tuhan Yesus, sumber dari segala penghiburan, kekuatan, ketabahan. Meskipun zaman masih tidak menentu, tetapi kami tahu satu hal yang tertentu, yang pasti, itulah Engkau, itulah tangan-Mu, itulah kasih-Mu, itulah perlindungan-Mu. Engkau sumber dari segala pengharapan, sumber dari segala kekuatan, penghiburan. Nyatakan firman-Mu kepada kami di minggu pagi yang kudus ini Tuhan. Tidak ada yang sia-sia datang untuk berhimpun, mencari wajah-Mu, mencari akan hadirat-Mu, mencari akan segala pengajaran yang berasal daripada jiwa-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang hanya berasal dari pikiran-Mu saja. Dijauhkan dari segala rekayasa manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, seberapapun yang ada dan rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Tidak pernah Tuhan menyuruh pergi kita dengan tangan yang kosong. Saudara, satu tema yang diberikan pada akhir-akhir ini kepada hambanya dan harus diteruskan kepada saudara-saudara, yaitu satu tema yang sangat relevan di dalam kehidupan kita tiap hari, yaitu kebutuhan hidup. Apa saudara? Tema tentang kebutuhan hidup. Siap saudara? Sediakan hati kita untuk firman-Nya ini. Mari kita lihat bersama-sama kitab Mika pasal yang keempat ayat yang ke-1. Mika pasal 4 ayat yang ke-1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung,
dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Lihat saudara, di mana kebutuhan hidup itu, di mana letaknya kita beroleh kebutuhan hidup itu. Kalau saudara mendengar tentang kebutuhan hidup, yang terpikir apa coba? Kebutuhan hidup. Terus celeng begitu, yang terpikir apa? Mungkin yang terpikir adalah uang. Yang terpikir kebutuhan hidup adalah air. Dan bahkan orang yang berpikir secara rasional, air sebagai kunci. Sebab dengan ada air maka keluar tumbuh-tumbuhan subur. Dunia yang dikhawatirkan masa mendatang adalah iklim global yang ekstrim, sehingga dikhawatirkan sungai-sungai akan mengering. Lah kalau tidak ada air lalu bagaimana? Saudara, orang kemudian menangkap, oh, sumber dari segala kebutuhan hidup itu air. Sebab dengan ada air kemudian ada tanah subur, dengan ada tanah subur ada keluar tumbuhan. Kalau keluar tumbuhan orang bisa peliharakan, orang bisa budidayakan. Dengan adanya tumbuhan yang bisa dibudidayakan maka ada hasil, ada panen. Kalau ada panen ada pasar. Ya, ada pasar maka ada jual beli transaksi. Ada jual beli transaksi, ekonomi hidup. Lalu orang-orang terpelihara, jadi sumbernya ada air maka ada rumput tumbuh, ada rumput tumbuh maka kambing hidup, domba hidup, ada air, ada rumput, ada kambing hidup, dan ada sapi hidup, sehingga ada ternak, ada daging, dan ada susu, dan ada produk-produk, lalu ada pasar. Saudara, apa yang terpikir dengan kebutuhan hidup? Orang berpikir tentang air, orang berpikir tentang tanah, orang berpikir tentang pasar, orang berpikir tentang isi kantong, keuangan, orang berpikir tentang transaksi. Tetapi apa kata firman Tuhan di Minggu pagi yang kudus, Mika pasal 4 ayat 1, sama sekali tidak menunjuk kepada hal yang mendesak, yaitu tanah atau air atau uang atau pasar. Tetapi kebutuhan hidup itu ditunjukkan di sini apa saudara? Mengenai terjadi pada hari-hari terakhir. Artinya apa? Makin dekat akhir zaman, makin dekat hari kiamat, maka kemudian yang muncul dan diekspos lalu menonjol apa pada hari-hari terakhir? Gunung rumah Tuhan. Maka hamba Tuhan ini tertarik untuk memberi lingkaran dan memberi blok dengan warna yang menyolok. Apa itu sentral dan apa itu kunci? Yaitu gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, artinya menonjol, terekspos, dilihat orang-orang, bahkan dicari orang-orang. Dan kemudian mengatasi gunung-gunung. Mengatasi gunung-gunung artinya apa yang dianggap tinggi-tinggi. Oh, pusat perdagangan, itu yang paling menyolok, tinggi-tinggi-tinggi. Tetapi saudara, pada masa makin dekat akhir zaman bukan pusat bisnis, bukan tempat lapangan dari para konglomerat itu bekerja, pusat bisnis menjadi puncak-puncak yang menjulang di bumi, tidak. Tetapi apa? Mendekati hari terakhir, maka yang menonjol mengatasi gunung-gunung bukan lagi pemegang kekuasaan politik, bukan pusat bisnis, bukan pula pusat teknologi, tempat peluncuran roket-roket di mana orang tidak hanya kebutuhan untuk menjelajah tetapi sampai kepada tamasya keluar angkasa. Bukan itu yang menjadi puncak. Puncak dari gunung adalah rumah Tuhan. Saudara, pada masa lalu rumah Tuhan itu terletak di atas bukit, namanya Bukit Sion, lalu diberi nama itu kota Yerusalem. Tuhan menentukan Yerusalem, Sion sampai dengan akhir zaman adalah pusat. Tetapi secara rohani saudara, Sion atau di dalamnya ada rumah Tuhan, bait Allah, adalah gereja. Gereja itu bukan bangunannya, gereja adalah himpunan anak-anak Tuhan yang sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan himpunan yang berdoa, yang menerima pengajaran, yang kontak berkasih-kasihan dengan Tuhan. Itulah rumah Tuhan. Bahkan Paulus menyebut tubuhmu adalah bait Allah.
tubuh ini sudah bukan lagi darah daging yang semata-mata adalah fisik, tetapi secara rohani menjadi rumah Roh Kudus. Saudara, gunung-gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, akan dicari orang-orang, dan itu akan diekspos menjadi pusat, menjadi yang berharga, menjadi yang ada gengsinya, menjadi yang bernilai mahal. Bahkan disebutkan, saya cetak dengan warna merah, mengatasi gunung-gunung. Kalau pada masa kini dan selama berabad-abad, yang disebut gunung-gunung atau puncak dari bukit-bukit adalah semua yang dianggap wah, semua yang dianggap elit, semua yang dianggap patut untuk dikagumi, pusat bisnis, pusat teknologi, pusat pemerintahan politik, ada tangan-tangan besi, tangan-tangan kuat. Tapi ketika orang-orang memegang tangan dengan tangan kekuasaan, tangan besi pada masa lalu, Tuhan sudah runtuhkan orang-orang keturunan Sumeria, hanya tinggal reruntuhan. Dan para arkeolog dengan susah payah melacak situs-situs itu di mana ada hidup para raksasa yang tingginya 4 meter dan memerintah bumi dengan arogan. Puncak-puncak yang dianggap tinggi, bahkan mereka disembah sebagai setengah dewa karena memang separuh manusia, separuh keturunan dari makhluk langit. Saudara, mereka meninggi-ninggikan, yang menjadi pusat, yang menjadi kiblat adalah kekuasaan, tapi Tuhan runtuhkan dengan banjir Nuh. Muncul lagi, tetapi Tuhan robohkan semua. Saudara, bukan pusat bisnis, bukan pusat kekuasaan politik, tetapi Tuhan menyebutkan rumahnya, rumah Allah. Maka dengar orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di seluruh dunia, yang padamu ada Roh Kudus, engkau dipilih meskipun tidak dilirik oleh dunia, mungkin dianggap dan dipandang dengan sebelah mata, tidak dihargai oleh dunia, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mendekati akhir zaman itu akan dicari oleh bangsa-bangsa, dan Tuhan akan mengangkat gengsinya, bahkan mengatasi gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit, dan bahkan itu menjadi satu kebutuhan mendesak. Lihat saudara, menjadi kebutuhan yang emergensi, harus punya, aku harus punya itu, tanpa itu kering. Harta sebesar dan sebanyak apapun kering, ya, tanpa apa? Tanpa bertemu dengan apa yang dipancarkan dari rumah Tuhan. Rumah Tuhan terpancar kebutuhan hidup yang pokok. Bukan dikatakan bahwa cari makan, ya cari uang tidak penting, bukan dikatakan seperti itu. Itu semua penting, air penting, keuangan penting, makan penting, sandang, pangan, papan. Ada sandang, pakaian, ada tempat tinggal penting. Tetapi saudara, mendekati musim-musim yang semakin tidak menentu seperti nyanyian tadi, kita tidak akan takut. Musim-musim bisa kemudian makin kacau, dunia yang semakin tua ini, rotasinya makin melambat. Bulan yang kita kenal juga mengalami kelainan sedikit demi sedikit. Musim dari yang semula teratur menjadi semakin abnormal. Anak-anak Tuhan sempat was-was, tapi melihat, awas, jangan turuti was-was terus. Itu tidak akan berhenti, yang terus menghantui dunia. Tetapi lihatlah, fokus kepada beban, tugas yang diemban anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Engkau buat apa? Alive. Maka di belakang saya yang menyala ada tulisan, apa itu? Alive in clarity. Alive itu apa? Kalau terjemahan bebas saya, alive itu tinggal hidup, masih bertahan hidup. Alive, 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 alive. Ya, ada hantaman ini, ada wabah ini, ada itu. Loh, kok Tuhan biarkan hidup? Bukan kita yang perkasa, tidak. Tetapi supaya dengan hidup itu bukan hidup-hidupan cuma bergerak seperti robot dan malas, tidak, tetapi alive in clarity. Clarity apa saudara? Clarity itu terjemahan bebas saya adalah jelas, terang benderang, ada buktinya, ya. Clarity itu jelas terang benderang, ada buktinya. Jadi hidup bukan hidup-hidupan. Kenapa kita diberi kesehatan?
Sementara jutaan orang yang lain sudah mendahului kita keluar dari bumi ini, tetapi kita masih diberi kehidupan, diberi kesehatan, alive. Kenapa ya? Supaya kemudian dinyatakan kejelasan mengenai apa? Inilah umat yang dipilih Tuhan, yang harus mengemban clarity, yaitu kejelasan mengenai kasih Tuhan yang harus dinyatakan kepada muka bumi itu. Basisnya ada dalam rumah Tuhan, dan itu menjadi satu kebutuhan yang mendesak, yang tidak disadari oleh dunia, karena dunia hanya mengerti bahwa kebutuhan itu cuma makan, minum, sandang, pangan, lalu dicari dengan susah payah, lalu makin tua lalu meninggal. Lah kalau seperti itu kan cuma tawon, saudara. Ya, cari makan, cari kebutuhan hidup jasmani, tetapi kemudian makin tua meninggal. Lah seperti tawon, lahir, cari makan, kawin, terus mati. Ya, cuma bedanya sama tawon pakai mantu dulu, saudara. Kalau sudah mantu, sudah memenuhi dharma atau kewajibanku, lalu mati. Lah lebih sedikit daripada tawon. Tidak, saudara. Buat apa alive? Ada kebutuhan hidup yang Tuhan nyatakan, yaitu apa? Dari dalam rumah Tuhan, dari dalam anak-anak Tuhan itu, yang berhimpun, yang rajin berdoa, yang rajin mengenyam dan mengkonsumsi pengajarannya, dan oleh Roh Kudus kemudian diwisuda untuk menjadi gunung-gunung yang puncaknya makin menjulang tinggi, dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kita akan ketemu kenalan-kenalan baru, tidak hanya lewat Facebook, lewat WA, ketemu langsung, dan mereka akan mencari kebenaran, bahkan makhluk-makhluk asing. Ya, firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Dalam Injil Markus pasal 16 itu, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Kalau semua makhluk berarti bukan hanya manusia, tapi ada makhluk-makhluk lain yang ingin dengar Injil. Maka kalau sekarang masih sembunyi, keluar sebentar sembunyi, kok ada yang menyala, melesat, bawa pesawat, siapa mereka? Ada yang jatuh terus dirahasiakan isinya, pilotnya seperti apa, kok tengkoraknya beda sama kita, matanya gede-gede, jarinya kok cuma 3. Ini manusia ya bukan, tapi kok intelijensinya tinggi, dari planet mana, tata surya yang mana, disembunyikan oleh pihak tertentu. Tapi firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Injil bukan cuma untuk manusia. Markus 16 ya. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk, berarti ada makhluk-makhluk yang lain, saudara. Luar biasa, meskipun sekarang belum tersingkap, baru keluar sedikit-sedikit, saudara. Dan basisnya dari mana? Agen-agen untuk memancarkan kasih Tuhan dari rumah Tuhan. Jadi jangan sepelekan diri saudara sendiri. Ketika kita alive, harus ada apa? In clarity, yaitu jelas terang benderang untuk menyatakan terang itu, dan terang itu isinya kasih, terang itu pengampunan, terang itu adalah hidup kekal yang hanya diperoleh melalui salib dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan anak-anak Tuhan inilah yang kemudian dijadikan agen-agen rumah Tuhan. Terus berikutnya lihat saudara, ya, kenali sumber-sumber, ya, pihak-pihak, lihat, ya. Yuk kita lihat bersama-sama Mika pasal 4 ayat yang kedua. Dan banyak suku bangsa akan berangkat dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Loh, dicari loh saudara. Buat apa saudara diberi kesehatan, sementara jutaan orang lain sudah pergi dari bumi ini? Saudara akan dicari. Ya, banyak suku bangsa akan berangkat dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Mereka cari rumah Tuhan, cari gereja, cari orang Kristen, cari persekutuan, cari kebenaran. Anak-anak Tuhan dijadikan agen-agen yang menyalurkan, penyalur dalam tanda petik. Di situ kebutuhan hidup menjadi semakin dinyatakan dan semakin menyolok. Bukan cuma kebutuhan hidup itu beras dan sembako. Ya, lebih daripada beras dan sembako, tetapi yang dipancarkan dari para agen ini gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub pada masa lalu
Yerusalem, Sion, tapi pada masa kini sampai dengan akhir zaman anak-anak Tuhan, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Saudara, hargai Alkitab kita, ya. Di dalamnya ada apa, saudara? Pengajaran-pengajaran dicari oleh manusia di bumi, tapi juga makhluk-makhluk yang lain. Mereka akan bertanya, siapa itu yang disalibkan 2000 tahun yang lampau? Orang Kristen yang harus menjelaskan. Mungkin sekarang jijik, kok tengkoraknya gede banget ya, matanya gede kok jarinya 3. Mereka punya pesawat-pesawat canggih yang bisa mengatasi gravitasi bumi. Masih sembunyi-sembunyi, tapi kelak akan muncul. Siapa mereka? Tanya ya, siapa yang disalib itu? Siapkah saudara menjawab ya, dengan yang selain yang di bumi ini, karena masih ada tempat yang lain. Ya, bukan hanya Io, Kalisto, Enceladus yang sumber airnya melimpah di sana, tapi ada tempat yang lain yang kita tidak bayangkan. Buat apa kita hidup ya, alive in clarity, menyatakan kejelasan-kejelasan tentang Injil. Dan pengajaran itu harus kita serap terlebih dahulu, lalu kita dipenuhi dan Roh Kudus yang akan memimpin saudara untuk bersaksi, akan ketemu kenalan-kenalan baru. Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri, inilah misi, inilah kebutuhan hidup yang harus kemudian disalurkan kepada orang lain. Pusatnya dari rumah Tuhan, keluar pengajaran. Mereka akan mengajar kita tentang jalan-jalannya, kata orang-orang itu. Dan kita yang harus mengajar, menjelaskan, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar apa? Pengajaran. Maka saudara harus kuat dengan pengajaran. Minimal adalah kristologi. Siapa Tuhan Yesus, bagaimana dia, siapa dia, apa yang dia lakukan. Ya, buat kita itu pusat kiblat dari pengajaran, pusatnya dari situ. Yang selebihnya adalah yang menjadi bagian yang mengelilinginya, saudara. Supaya kita berjalan menempuhnya dari Sion, keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Yerusalem masa kini adalah gereja Tuhan, himpunan orang percaya. Lagi berikut, mengapa kita butuh interaksi dengan firman? Sebelum ada orang-orang yang tanya kepada saudara lalu minta dibaptis, saudara, kita harus berinteraksi, connect with God. Sampai ditulis di depan di spanduk yang harus diganti spanduknya di luar, saudara, ya. Connect, yaitu apa? Nyambung. Connect with God. Buat apa connect with God? Buat senangnya sendiri tidak, tapi make disciples, supaya ada orang-orang yang dimuridkan, saudara. Itu hatinya Tuhan. Sampai ada nyanyian, lapangkanlah tempat kemahmu, ya. Kemahnya saudara diperbesar, kapasitas hatinya diperbesar, karena ada kenalan-kenalan baru, pribadi-pribadi baru, jiwa-jiwa baru yang ingin dengar Injil, saudara. Ingin dengar Injil. Injil itulah kebutuhan pokok hidup. Dan saudara dan saya diangkat menjadi agen-agen. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan, yaitu yang dikatakan Tuhan Yesus kepadamu, kepada kita, adalah roh dan hidup. Jadi jangan sepelekan apa cuma buku kuno. Ya, orang-orang yang di luar sana tidak menghargai apa ini dongeng, legenda. Oh tidak, saudara, lebih daripada titik koma. Itu bukan dongeng. Perkataanku, kata Tuhan Yesus, perkataan yang kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan apa? Roh dan hidup. Jadi ada nyawanya itu, bukan sekedar ABC titik koma. Itu ada nyawanya. Jadi ketika saudara membaca kitab suci itu, saudara sedang berinteraksi, bukan sekedar connect. Ya, ini kabelnya putus, ayo disambung lagi biar connect, lalu disolder, dibungkus pakai selotip plester. Itu cuma connect elektronik. Tetapi connect with God itu, saudara, suatu interaksi, satu pergaulan. Kita punya perasaan, Tuhan juga punya perasaan. Kita punya kehendak, bisa bersuka cita, bisa
berduka cita, Tuhan juga punya emosi. Dan itu kemudian Tuhan itu sudah menjadi firman, kata Yohanes pasal 1. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman yang kita baca, sumber dari pengajaran, ada nyawanya. Dan ketika kita membaca ini saudara, maka biasakan, maka ada grup di gereja ini yang namanya grup doa. Tiap pagi, tiap hari, terus relasi ya dengan firman. Saudara mendengar kalau ada banyak ayat, maka secuil-secuil seperti makan, kebutuhan hidup. Saudara mengenal nasi tidak pernah bosan, sama firman juga tidak akan bosan, sedikit demi sedikit. Ya, seperti saudara makan juga tidak satu ceting, satu ringkot habis, tapi disendok. Ya, dan setiap hari sedikit-sedikit tekun. Salah satu kebutuhan hidup, apa yang lebih daripada nasi, firman-Nya itu roh dan hidup. Tiap pagi saudara mengkonsumsi, kami para pastor juga diberi instruksi, ayo buat jurnal oleh pimpinan kami. Bikin jurnal, jadi bukan hanya baca tinggal, tidak dibaca, lalu ada saat untuk menulis, menguraikan, dan kesan-kesan apa yang digarap oleh firman itu terhadap hati ditulis, meskipun 1-2 kalimat, terus didoakan. Ya, bikin jurnal saudara. Kami diharuskan begitu tiap hari. Maka yang kami tulis tiap hari buat saudara ada doanya, itu makanan. Ya, itu kebutuhan hidup. Dan ketika saudara mengkonsumsi itu seperti mengkonsumsi makanan, maka gantian saudara jadi agen untuk memberikannya kepada orang lain. Jangan membagi sakit hati, mengata-ngatai orang, jangan ya, tapi makanlah apa yang namanya roh dan hidup, yaitu dari firman itu kita dijadikan agen-agen menyalurkan, lalu orang-orang juga kemudian beroleh sesuatu yang manis, yang mengenyangkan, kebutuhan hidup. Terus berikutnya ya, firman membangkitkan iman. Jadi iman, Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Orang selama ini ya terus gencar gimana caranya sehat, tahan. Bagus, ada nutrisi yang cukup. Tidak hanya vitamin, mineral, macam-macam, suplemen, olahraga, matahari kuning. Dari jam berapa itu? 5:30 pagi sampai kuningnya habis pukul 8. Sangat berkhasiat, terbukti dari zaman kuno. Saya ketawa zaman masih anak-anak itu saudara, masih kuno. Tempat orang-orang berpenyakit TBC ya, di satu lembaga yang di lereng gunung, kalau pagi matahari kuning keluar di sebelah timur, mereka harus membuka mata, buka baju supaya mataharinya masuk dada, kemudian hangat, gantian punggungnya. Kalau sudah ndak kuning, sudah jam 8, masuk lagi ke sanatorium itu. Ya, saudara, semua berkhasiat, tapi apa kebutuhan hidup? Yaitu ketika yang dari dalam itu bukan hanya keluar kesehatan dari segi fisik saja, tetapi secara roh, iman bangkit. Iman itu dibangkitkan oleh firman Kristus, timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kebutuhan hidup, saudara. Kebutuhan apa? Hidup. Lagi terus, sumber hikmat dan tuntunan penyelamatan, firman Kristus 2 Timotius 3 ayat 12, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, kata Paulus kepada juniornya yaitu Timotius. Sejak kecil sudah mengkonsumsi firman Tuhan yang dapat memberi apa? Hikmat. Kita tidak ngawur karena diberi hikmat, diberi kebijaksanaan. Tidak asal ambil keputusan saudara, tetapi kemudian diberi kebijaksanaan kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Kalau sudah mati mau kemana? Ngerti jalannya, apa kuncinya, caranya bagaimana, menuntun kepada keselamatan. Itu kitab suci. Terus lagi saudara, pengajaran mengoreksi. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan. Saudara lihat apa? Itu kebutuhan hidup. Beroleh apa? Pengajaran.
pengajaran. Jangan hanya berpikir mengenai beras, sembako, itu betul kebutuhan hidup. Tetapi apa yang orang dunia tidak tahu, pengajaran dari firman, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, dikoreksi. Itu kebutuhan hidup. Mendidik orang dalam kebenaran, kebutuhan hidup. Dengan punya itu kita clarity, jelas terang benderang menyatakan siapa kita yang alive, saudara. Terus kenali kebutuhan ini, saudara. Amos pasal 8 ayat 11. Sesungguhnya waktunya akan datang, sekarang 2022 bulan Februari. Masih ada Alkitab enggak? Masih. Seberapa sering saudara baca tiap hari sebagai makanan? Awas, Amos 8 ayat 11. Waktunya akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur, mencari firman Tuhan, bawahnya apa? Tetapi tidak mendapatnya. Kok tidak ketemu apa? Kenapa? Alkitab sudah diambil, saudara. Akan tiba suatu zaman di mana firman Tuhan dicabut dari bumi. Sudah tidak ada kebenaran yang berasal dari firman. Orang akan jatuh bangun baru ngerti, oh ternyata dengan cukup makan minum tidak cukup ya. Ada sesuatu yang membuat aku merana, jiwaku merana. Nanti kalau mati bagaimana, ngeri ya saudara. Kemudian terkuak neraka seperti apa, lalu jurusannya ke sana, gimana kunci kebenaran? Oh sudah tidak ada. Kitab suci akan diambil. Jadi kalau malas sekarang tidak pernah baca, saudara, awas. Amos 8 ayat 11. Kebutuhan apa? Hidup. Kebutuhan hidup, firman, pengajaran. Akan tiba saatnya dicabut dan Tuhan berkata, sudah cukup, dicabut. Roh Kudus dicabut. Orang di bumi cari kebenaran tidak dapat, pakai pikirannya sendiri. Lihat saudara ya, lihat itu makanan lebih daripada makanan. Oh, kalau saudara tersentuh dimanapun saudara berada, tutup mata saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Bapa dalam surga, kami sudah cukup mendengarkan firman peringatan ini. Ternyata bahwa kebutuhan hidup buat kami lebih daripada sekedar makan dan minum, tetapi dari firman-Mu, dari Injil-Mu. Dan Engkau bukan hanya memenuhi kami dan mengenyangkan kami, tetapi Engkau memberi hidup panjang kepada kami, supaya kami menjadi agen-agen, menjadi pemberita-pemberita, sebagai orang-orang yang memberi kesaksian dari firman-Mu, dari Injil-Mu. Bahkan ada makhluk-makhluk yang bukan dari bumi, karena firman-Mu tidak bisa dibatalkan dan mereka juga butuh akan keselamatan. Oh, perlengkapi kami Tuhan, perlengkapi, ampuni anak-anak-Mu yang malas, yang hanya mengenal makan dan minum dan bekerja untuk hal-hal dunia. Padahal Engkau sudah berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya yang lain itu akan ditambahkan. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Namun sejak pada saat ini Engkau Roh Kudus yang menuntun kami, supaya segala kebutuhan hidup kami, bagi yang terutama, yang prioritas, yaitu yang berasal daripada terang-Mu, kebenaran-Mu, firman yang hidup, memenuhi. Kami mau tiap hari makan daripadanya. Sebelum firman itu dicabut, kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, dicurahkanlah kasih sayang, kesempatan yang berasal dari Bapa, Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus yang akan memberi kita kenyang oleh firman-Nya pada hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sampai bertemu kembali dalam program merapat hadiratnya dalam ibadah minggu depan. Tuhan memberi keperkasaan. Salam perkasa. Kuasa Tuhan lebih besar.